Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita bertemu kembali pada saat ini untuk bersama-sama kita menerima berkat Tuhan, di mana kita diperbolehkan untuk mendengarkan sabda Tuhan saat ini. Mari renungan kita hari ini Jumat 11 Februari tahun 2022, kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 21. 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 21. Dan tema yang hendak kita gumuli bersama-sama adalah dipulihkan untuk menjadi anak Tuhan. Dipulihkan untuk menjadi anak Tuhan. Mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami semua Tuhan, supaya kami semakin memahami akan kehendak-Mu, semakin beriman dengan teguh kepadamu, dan hidup kami benar-benar berjalan pada jalan Tuhan. Hamba-Mu yang ingin menjelaskan firman-Mu ini Tuhan, mampukan dan layakkan Tuhan. Kami menyerahkan segala dosa kami, ampuni Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka kitab suci kita dari 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 21 yang demikian isinya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang perbuatan seorang anak itu dihubungkan dengan orang tuanya. Misalnya ada seorang anak yang dianggap nakal, lalu kadang-kadang ada yang bertanya, itu anak siapa sih? Mungkin yang bertanya itu sebenarnya sudah mengerti atau kenal siapa orang tuanya. Tetapi pertanyaan tentang siapa orang tuanya hanyalah mau menghubungkan perbuatan anak tersebut dengan orang tuanya. Demikian juga kadang-kadang kita mendengar orang menghubungkan perbuatan seseorang dengan agamanya. Misalnya, orang Kristen kok perbuatannya seperti itu. Ini artinya orang mengerti sebenarnya bahwa menjadi orang Kristen, menjadi murid Yesus seharusnya hidupnya itu baik. Jadi kalau ada yang tidak baik, lalu orang mengatakan, katanya Kristen kok seperti itu. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 17 dalam bacaan kita, pertama-tama diingatkan jati diri kita, jati diri jemaat, yang isinya demikian. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya,
hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Apa artinya ayat ini? Artinya kalau kita mengaku sebagai anak Allah, sebagai orang beriman, haruslah mempunyai cara hidup yang baik. Jati diri menjadi anak Allah tidak boleh dipakai untuk menyombongkan diri, disalahgunakan. Jati diri menjadi anak Allah bukan berarti mendapatkan prioritas untuk berbuat apa saja, termasuk yang jahat. Maka diingatkan bahwa Allah akan menghakimi semua orang yang berbuat jahat, termasuk orang-orang beriman yang mengaku sebagai anak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat tersebut dilanjutkan dalam kalimat tadi, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia. Apa itu artinya? Artinya kita diingatkan bahwa hidup kita di dunia itu hanyalah menumpang, hanyalah sementara. Maka sikap hidup kita haruslah takut akan Allah. Takut akan Allah bukan seperti takutnya pencuri pada polisi, tetapi takut yang didasarkan pada kasih dan hormat kita kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena sebenarnya hidup kita di dunia ini yang hanya sementara, itu akan menentukan hidup kita dalam kekekalan nanti. Apakah kelak kita akan menerima kemuliaan atau tidak? Tergantung bagaimana hidup kita di dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian dalam bacaan kita diingatkan bahwa jati diri kita sebagai anak Allah adalah semata-mata karena anugerah Allah yang luar biasa. Jadi kita itu disebut anak Allah, itu semata-mata anugerah Allah yang luar biasa. Mari kita lihat dalam bacaan kita ayat 18-19 yang demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Barang yang ditebus atau dibeli dengan harga yang mahal biasanya adalah barang yang berharga. Semakin berharga suatu barang, maka orang akan berani membayar dengan harga yang mahal pula. Kita dikatakan tadi ditebus dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah Yesus, karena kita dipandang berharga oleh Allah pencipta kita. Kita dipandang berharga oleh Allah pencipta kita, sehingga kita ditebus dengan harga yang mahal, yaitu darah Yesus. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran dan karya penebusan Yesus telah menjadikan kita sebagai anak Allah yang sangat berharga di mata Tuhan. Maka jati diri kita sebagai anak Allah haruslah kita jagai dengan perbuatan yang baik. Jati diri kita sebagai anak Allah harus selalu boleh kita cerminkan dalam perbuatan yang baik, perbuatan yang berguna bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Dengan berbuat baik, kita sebenarnya menghargai Allah yang telah berkenan mengangkat kita sebagai anak yang dikasihinya. Ingat, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jati diri kita sebagai anak Allah jangan menjadikan kita lalu tinggi hati, sombong, karena merasa sebagai anak Allah kita bisa berbuat apapun.
bisa melakukan apapun termasuk yang jahat. Atau jadi kita sebagai anak Allah, janganlah menjadikan kita ini menjadi orang yang rendah diri. Kita merasa tidak berguna, tidak bisa apa-apa, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sebagai anak Allah, kita adalah anak Allah yang telah diberi kemampuan oleh Allah Bapa untuk menjalani hidup menjadi berkat bagi sesama. Saat ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk bertanya pada diri kita masing-masing. Kesempatan untuk bertanya pada diri kita masing-masing. Yaitu kita bertanya, sudahkah hidup yang kita jalani selama ini mencerminkan jati diri kita sebagai anak Allah? Apakah hidupku sudah berguna bagi sesamaku? Ingat, kita sudah dipulihkan untuk menjadi anak Allah dengan anugerah yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita akhiri renungan kita dengan menaikkan doa pada Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau berkenan mengingatkan kami bahwa kami sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus, kami boleh menjadi anak-anak Allah karena anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih kalau kami mempunyai jati diri sebagai anak Allah, maka kehidupan kami harus kami tata dengan sungguh-sungguh sehingga kami benar-benar hidup mencerminkan diri kami sebagai anak Allah yang baik. Bapa dalam surga, kami saat ini menaikkan doa kami untuk bangsa negara kami Tuhan. Kau mengerti sekarang ini pandemi belum selesai, bahkan cenderung untuk semakin banyak yang terpapar COVID-19 Tuhan. Biarlah semua orang sadar untuk boleh menjaga kesehatan masing-masing, bahkan menjaga kesehatan orang lain dengan terus menerapkan protokol kesehatan Tuhan. Kami berdoa dan percaya Engkau akan memberikan berkat bagi bangsa kami, sehingga akan mampu mengatasi pandemi ini dan nanti akan berakhir dengan baik. Demikian juga kami berdoa untuk kerukunan bangsa kami yang kadang-kadang terganggu oleh orang-orang tertentu yang ingin merusak persaudaraan yang ada dalam masyarakat Indonesia ini. Demikian juga keadaan ekonomi bangsa kami, biar Engkau yang memulihkannya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu di Indonesia ini agar ikut aktif terlibat di dalam pembangunan bangsa kami, di dalam mengatasi COVID-19, dan juga boleh terus bersama-sama dengan pemerintah melakukan pelayanan kepada masyarakat, terutama yang mengalami kehidupan yang tidak baik, kehidupan yang sungguh-sungguh memprihatinkan karena keadaan kehidupan mereka, karena adanya bencana alam, karena keadaan ekonomi mereka Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk gereja-Mu di GKJ Sarimulyo Tuhan. Kau berkati gereja-Mu, Engkau berkati warga gereja, Engkau berkati majelis gereja-Mu, Engkau berkati juga anak-anak muda-Mu yang masih studi, yang sedang menyiapkan diri untuk masa depannya, juga Tuhan berkati semuanya. Kami berdoa untuk para orang tua yang mencari rezeki, Tuhan cukupi. Bapa, kami berdoa khusus untuk warga gereja yang mengalami kelemahan tubuh, baik karena usia maupun karena sakit penyakit. Kami berdoa bagi yang mengalami kelemahan tubuh karena usia, dampingilah para orang tua kami. Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugirah Sariman, Ibu S. Sumiarti Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Bapak Margono, Ibu Murjangkung,
Bapak Saharun, Ibu Kun Maryatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak Repin Sukarsono, Ibu Mardi Utomo, Ibu Wagiah Paijo, Ibu Yatmiartini Rusdi, dan Bapak Suprapto. Kami berdoa bagi yang sakit, yang sedang dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresa, Bapak Ngatimin, Bapak Ibu Budiantono, Bapak Pendeta Gunarwati Prabowo, Bapak Wilson Siagian, Bapak Seswo Prayitno, Bapak Warsito Utomo, Ibu Siwiati Sriwiati, Bapak Rasdiman, Bapak Stiantono, Bapak Larbadio, Bapak Andreas Rastiono, dan Bapak Prayitno Hadi. Dan mungkin ada yang lain yang sedang sakit, Engkau pulihkan. Kami berdoa juga untuk Bu Suci yang sedang dalam pengobatan. Engkau berkati Tuhan Bu Suci. Rahayu Tuhan. Bapa, kami menyerahkan untuk kehidupan keluarga kami masing-masing, berkatilah. Kami menyerahkan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus penebus kami. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan hari ini. Kita ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Tuhan berkati kita semuanya. Shalom.